sehingga banyak sekali karakter-karakter yang tak bisa ditebak. Dan tentunya situasi ini memungkinkan jikalau Respak harus mendapatkan keuntungan tersendiri mengenai situasinya satu sama lain. Jadi dengan kerjasama ini, bisa dikatakan ini adalah sesuatu keunggulan yang sangat nyata sekali, di mana tim Respak bermain jauh lebih baik di atas lapangannya tersebut. Dengan Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up. Respak akan segera melangsungkan musim ini dengan sangat baik. Sebelum pertandingan dimulai memang ada beberapa acara yang harus dilewati oleh Megawati tersebut, terutama acara dari Fansagning Respak yang tentunya mempertemukan beberapa bintang dengan member-member khususnya tersebut. Memang dalam acara kali ini, tampaknya acara Respak berbeda sekali ketimbang acara-acara yang lainnya. Di saat kebanyakan Fansagning itu hanya sekedar fans dengan pemain, tampaknya Respak membuat gebrakan dengan memberikan hiburan-hiburan yang cukup kocak. Apalagi karakter dari para pemain Respak ini memang semuanya kocak-kocak dan konyol, walaupun ada beberapa yang dianggap serius, seperti Nohran sekaligus Peo Sengcu. Namun berbicara dengan Nohran sepertinya udah gak bisa diselamatkan. Bukannya apa-apa, di musim sebelumnya saat musim pertama Megawati, Nohran itu sangat serius sekali. Bahkan dirinya adalah salah satu sosok yang mengisi kekosongan hati Megawati karena pertama kali di Respak. Ada Nohran yang serius, bahkan jarang sekali ngelawak itu, seolah-olah menyeimbangkan skuad Respak yang lucu-lucu dan gemesin tersebut. Apalagi keseimbangan itu dijaga oleh Peo Sengcu yang terlihat membantu Mega dalam berbagai hal tersebut. Namun tampaknya Nohran untuk saat ini benar-benar gak bisa diselamatkan. Bukannya apa-apa, alih-alih dirinya menjadi penyeimbang, padanya sikap cuek dirinya pun dulu, di mana Yom Helson berhasil merubah Nohran untuk masuk ke geng Megawati yang penuh dengan kelucuan. Jadi sebenarnya pemain Respak ini disekat dibagi dalam berbagai kelompok. Ada kelompok yang serius, di mana penyeimbang kelompok kocak dan dewasa seperti Peo Sengcu, kemudian Nohran yang mungkin hanya tersisa. Kalau dulu mah ada Lee Soyung, kemudian Hang Soyi, kemudian Nohran di musim lalu sebagai penyeimbang karakter di antara para pemain. Sedangkan di musim ini dengan masuknya Peo Sengcu dan Lee Yedam sekaligus Nohran, ada 3 pilar penyeimbang kali ini. Akan tetapi tampaknya virus-virus kelucuan dari para pemain Respak ini tak bisa diselamatkan lagi, di mana Yom Helson parinya sukses membawa Nohran untuk mengikuti dirinya, di mana Yom Helson ia langsung mengajak Nohran untuk ngelawak di pertandingannya tersebut. Awalnya emang hanya trio Serikan dilawak Respak saja yang lawak seperti Yunjin, Yom Helson sampai dengan Megawati yang parinya mulai ditiru oleh yang lain. Di-expect juga dengan mode kalemnya, yang awal-awal acara Nohran seperti biasa saja langsung berubah drastis. Jadi ada dalam satu momen menampilkan 3 pemain Respak, di mana ketiga pemain ini sepertinya duduk bersama. Yunjin dan Yom Helson yang masuk trio Serikan dikocak. Dari Respak tampaknya duduk bareng dengan Nohran. Gak ada angin, gak ada hujannya. Saat itu Nohran mendadak kesurupan lucu, di mana dirinya yang paling heboh sendiri ketika ada acara tertentu. Entah acara apa, atau joget ataupun duel-duel iseng di antara para pemain yang lainnya. Namun sepertinya Nohran begitu sangat heboh sekali dengan kegeregetannya. Saking geregetnya, Nohran lebih lucu dan lebih gemas ketimbang Yom Helson, di mana Yom Helson sendiri adalah sosok yang paling lucu. Yunjin yang melihatnya saja di pinggir, dirinya gak berhenti ketawa, di mana ia melihat Nohran mendadak seperti itu. Sementara Helson yang menularkannya ketika melihat Nohran malah ngedukung Nohran untuk melakukannya lebih heboh dengan sikapnya yang seolah-olah memanas-manasi situasi. Yang lucunya itu ada pemain yang di pinggir Nohran, di mana dirinya awalnya kebingungan kok bisa Nohran seperti itu. Padanya sang pemain itu pun ikutan terbawa-bawa lucu, di mana ngikutin gerakan Nohran. Yunjin hanya bisa diam kaget, namun tetap bertindak seperti biasanya. Sementara Nohran malah terus-menerus melakukan hal itu. Kemudian 4 serikandi lucu Respak yang baru pun padanya tercipta.
Di mana untuk saat ini karakter yang serius hanya terdiri dari Lee Ye-dam dan Pyo Seung-ju. Itu pun sepertinya Lee Ye-dam masih malu-malu dan Pyo Seung-ju itu pun masih agak ragu. Nohran aja udah berubah jadi lucu, gak kebayang akan sekocak apa dan segemes apa jika semuanya sudah berubah drastis. Lalu apakah hal itu akan berdampak buruk? Tentunya tidak sama sekali. Inilah yang mungkin diharapkan oleh Ko Hye-jin yang sebenarnya, di mana tim Respak menunjukkan sesuatu yang lebih berbeda dan yang lebih unggul ketimbang apapun di atas lapangan. Situasi inilah yang kemungkinan akan mendobrak segala kemungkinan dari mulai kekurangan tim sampai keunggulannya di atas lapangannya tersebut. Sehingga ketika tim bersatu, para pemain Respak bisa menambahkan amunisi mereka agar jauh lebih baik satu sama lain. Ko Hye-jin merekrut Vanja Bukilis untuk mengisi draft pemain asingnya untuk mengarungi kerasnya kompetisi pada musim ini. Tanda tanya besar sempat menghinggapi keputusan pria berusia 44 tahun itu, lantaran Megawati dan Bukilis sama-sama berposisi sebagai oposit. Dengan memiliki latar belakang yang sama dengan Megawati, pemain asal Serbia itu berpotensi menghadiri situasi tumpang tindih di lini serang. Akan tetapi satu demi satu, pertanyaan yang menghinggapi tersebut perlahan terjawab. Tak kala Ko Hye-jin meracik strategi di Kovo Cup 2024, Bukilis digeser untuk mengisi peran sebagai outsider, sedangkan Megawati masih mengemban tugas lamanya sebagai oposit. Sehingga banyak sekali karakter-karakter yang tak bisa ditebak, dan tentunya situasi ini memungkinkan jikalau Respak harus mendapatkan keuntungan tersendiri mengenai situasinya satu sama lain. Jadi dengan kerja sama ini bisa dikatakan ini adalah sesuatu keunggulan yang sangat nyata sekali, di mana tim Respak bermain jauh lebih baik di atas lapangannya tersebut dengan kebersamaan dan kekompakan. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sense.